Tuhan kami bukan batu yang nggak punya firman. Oh, Neng. Paham kau? Tuhan kami itu satu. Jadi jangan kau samakan Tuhan kami kayak batu. Batu itu nggak punya firman, makanya dia diam aja. Batu itu nggak napas, makanya nggak pernah dia hidup. Nah, Ya, siapa yang menyembah batu? ya Segalanya. atau tidak? Yang menjadi opsinya Yuk. adalah ya atau tidak. Saya sudah jawab, Tuhan saya punya segalanya. Oke, punya tai nggak? Hah? Jangan gitu makanya spesifik. Apa-apa? Gini pertanyaan Oke. saya. Saya jawab. Tuhan kamu terus. punya roh tidak? Nanti yang lain saya kasih tahu. Punya rumah nggak? Ah. Punya karpet nggak? Nanti bisa saya tanya ke situ. Tuhan saya tidak seperti Tuhan orang sebelah yang punya kaki, yang punya tangan, yang punya rambut gondrong, yang punya apa namanya itu, yang punya berak. Tuhan saya nggak sama, betul. Iya. Oke. Paham nggak? Batu bisa berak nggak? Batu bisa berak nggak? Saya tanya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Sri Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini, ada umat muslim yang tidak tahu apa-apa saat ditanya mengenai apakah Tuhan mempunyai roh. Pada saat menjawab, umat muslim ini berbelit-belit. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Oke, Anda Islam atau Kristen? Ya Islam lah, masa Oke. Kristen. Oke. Apa itu Tuhan menurut Anda? Anda beragama nggak sih? Tuhan itu sang pencipta dan sang maha kuasa. Oke. Apa kuasanya? Kuasa dia menciptakan bumi dan langit semua seluruh di muka bumi. Oke. Selain mencipta ada lagi nggak kuasanya? Banyak loh kuasanya, memberi Apa? kita nyawa, semua loh. Memberi kita nyawa. Memberi kita kehidupan. Kenapa semua. batu nggak dikasih nyawa? Ya kita tidak menyembah batu, itu hanya Saya kiblat kita sebagai tanya, orang muslim. kenapa batu nggak dikasih nyawa? Itu pertanyaan saya. Ya kan batu bukan makhluk hidup. Kenapa diciptakan makhluk yang nggak hidup? Itu batu, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada manfaatnya. Oke, apa manfaat batu? Batu banyak loh. Ya. Batu yang mana? Batu yang bisa mana? ngapus dosa nggak kira-kira? Ya, memang nggak bisa menghapus dosa, tapi kan kita nggak bisa. ikut ajaran macam Nabi Muhammad lah. Kita harus mengikuti Saya nggak nanya cara-caranya. itu, saya nggak nanya itu. Batu bisa ngelempar setan nggak? Apakah salah satu fungsi batu itu ngelempar setan? Boleh lah kita Logikanya di mana batu ngelempar setan? Setan itu makhluk yang tidak bermateri. Dilempar dengan yang bermateri. Ngotak nggak, Bang? banyak loh. Misalnya kan kalau kita Coba, hal yang sia-sia nggak ngelempar setan? enggak kok, menurut saya enggak, cuman Oke. menurutmu aja. Kalau misal setan dilempar pakai batu bisa? Ya bisa lah, lempar orang Kristen pun boleh. Saya nggak nanya itu. Kira-kira batu ngelempar setan kena nggak? Ya kena lah. Ini kualitas Anda kan? Ini kualitas Anda, Bang. Logikamu aja nggak jalan di sini. Saya Gimana bertanya ceritanya? dulu. Kamu kan sudah ngomong, saya bertanya dulu boleh? Anda Islam atau Kristen? Yo, dari tadi kan saya sudah bilang saya Islam, bukan Oke. Kristen. Bukan. Islam itu boleh nggak sih ditanyain atau hanya bisa bertanya aja? Ya boleh kan? Tadi saya sudah jawab, sekarang saya jawab, saya bertanya, boleh? Boleh nggak? Silakan. Nah, Tuhannya orang Kristen berapa? 1. Bukan 3. Buktikan kalau ada dalil yang mengatakan Tuhan orang Kristen 3.
Kan saya bertanya, Saya kok sudah jawab satu. Terus kau kan pengen jawaban tiga, bukannya tiga. Tidak ada kata tiga. Tuhan orang Kristen tiga. Nggak ada di dalam kitab kami. Jadi jangan kau narasikan yang nggak ada. Nah, tunggu dulu, siapa namanya? Roh Kudus Tuhan. Kau nanya nama apa nanya gelar? Kan saya nanya Tuhan, Tuhannya orang Kristen berapa? Tuhan itu bukan nama bagi kami. Kau tahu nggak? Tuhan itu bukan nama. Emang Tuhan itu nama? Menurut Anda? Oh, emang orang ajaran Kristen harus berbelit-belit begitu, Mbak? Iyalah, kalau bisa membelit kau, ku belit kau. Astagfirullahaladzim. Dijawablah dulu pertanyaan saya. Apa? Tuhannya orang Kristen berapa? Satu. Lalu Roh Kudus sama Bapak siapa? Roh Kudus itu adalah nafas Allah. Ah. Terus Bapak? Allah. Yesus? Yesus Allah. firman Allah. Ya ilaha illallah. Jadi Memang Allah harus- kami itu punya firman, punya nafas. Kok kira batu Tuhan kami? Ini ku kasih tahu. Tuhan kami bukan batu yang nggak punya nafas. Tuhan kami bukan batu yang nggak punya firman. Oneng. Paham kau? Tuhan kami itu satu. Jadi jangan kau samakan Tuhan kami kayak batu. Batu itu nggak punya firman, makanya dia diam aja. Batu itu nggak napas, makanya nggak pernah dia hidup. Nah, Siapa yang menyembah batu? nggak ada saya yang tanya. ngomong itu. Aku cuman bilang Tuhan kami bukan batu yang tidak punya firman. Tuhan kami bukan batu yang tidak punya roh. Oh, Saya nggak gitu. ada ngomong apa-apa, kau aja yang Memang tersungging. Tuhan orang Kristen bukan batu. Tapi Hah? kayu betul. Tapi Apa? kayu betul. Apa? Memang Tuhan orang Kristen bukan batu tapi kayu. Nggak ada. Mana dalilnya Tuhan kami kayu? Oneng. Ya itu siapa namanya? Wah, nggak usah kau banyak cerita, narasimu dari tadi nggak berkualitas. Coba aku tanya kau, Tuhan kamu punya nafas nggak? Ya tunggu dulu belum dijawab pertanyaan saya. Gantian lah, gantian. Memang Aku tanya kau, gantian. Tuhan kau punya roh nggak? Punya nafas nggak? Tunggu Jawab. dulu. Dijawab. Masa kamu aja yang mau bertanya kan Loh, saya dari mau tadi aku nggak bertanya. jawab kok. Mana jawabannya? Coba. Belum dijawab. Berarti telingamu nggak ada. Ya udah turun aja, silakan turun. Kamu nanti makin semakin kupermalukan di sini. Turun aja. Silakan turun. Kau nggak kualitas sekali soalnya, serius. Ditanya Tuhannya punya roh pun dia nggak tahu. Neng. Ya, jangan mempermalukan diri kalian, udah aku bilang di sini. Santai aja. Saya punya rekamannya ini, jadi jangan bilang saya nggak ngejawab. Itu kan? Pahamlah kalian itu. Misalkan kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh aja kita jawaban TikTok aja gitu loh, diskusi TikTokan gitu. Tapi jangan menjadi pembohong gitu loh. Ya, Allah kami tuh nggak seperti batu yang nggak punya firman, yang nggak punya roh. Allah kami tuh hidup. No trouble away. Let you know. Saya nggak ada nurunin dia ya, dia turun sendiri karena memang saya suruh turun. Karena memang nggak berilmu dan nggak beradab. Masa diskusi dia tidur? Adabnya di mana? Ya, nggak usah typing kayak gitu. Kalau mau kalian naik aja. Ya. Ya itu kualitas kamu. Jangan, saya nggak ada nurunkan kau ya. Kau yang saya suruh turun memang. Kamu saya suruh turun. Bukan saya turunkan. Halo, Halo Kak. silakan on cam. On cam. Iya, di sini wajib buka kamera.
biar Di jalan nggak nggak, apa, di pinggir Ya. jalan nggak apa-apa ini. ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh nggak goib gitu. Saya nggak goib, saya ada di sini. Karena kalau nggak ada wajahnya, ya dia disebut goib atau bahkan saya bilang dia bot. Apa diturunkan? Astaga. Saya nggak ada nurunkan kamu, saya suruh kamu turun tadi. Oh memang begini kalau orang Kristen kalau ditanya nggak bisa jawab terus nurunin orang. Emang apa pertanyaanmu? Pertanyaan saya kan Tuhan orang Kristen berapa? Satu atau tiga? Satu tadi sudah saya jawab. Oh nggak lagi lupa ingatan kan? Nah terus Roh Kudus siapa? Itu dari tadi sudah saya jawab. Anda jangan berputar-putar. Anda memang sukanya tawaf ya? Ya. Bukan begitu. Oke, Terus? gantian. Gini bang, karena Begini. kamu nggak punya bahan untuk dipertanyakan, makanya kamu berputar-putar. Mending kamu menjawab pertanyaan saya. Tuhanmu punya roh nggak? Punya nafas nggak? Itu Tuhanmu? Roh Kudus siapa Roh Kudus? Tuhan kamu punya nafas nggak? Yo dijawab dulu Roh Kudus itu siapa? Nggak ada itu, nggak ada di dalam kitab saya. Nggak usah ini ya bang, kayak anak-anak ya memplesetkan kata. Kenapa? Dari sini terlihat mentalmu, mental anak SD ya, yang suka memplesetkan kata gitu. Anda udah berumur sepertinya, tapi Anda sudah tidak ada adab, tidak ada pendidikan ya. Itu Anda gitu. Ilmu pun nggak punya. Oke. Sekarang kamu mau tanya apa? Oke, Tuhanmu punya roh nggak? Tuhan saya tidak harus disama-samakan. Saya nggak nanya itu, Dengan saya nggak manusia. nanya itu. Jawab aja. Tuhanmu punya roh tidak? Hah? Tuhanmu punya roh tidak? Jawab aja iya atau tidak. Kalau Tuhan saya tidak perlu Kenapa sulit tanya-tanyakan, sekali? Ya kalau nggak ada dibanding-bandingkan dijawab kayak enggak. si Roh Kalau Kudus ada dijawab begitu. ada. Kau jawab aja. Tuhanmu punya roh tidak? Cuman itu aja Ya kualitasnya. ampun, pertanyaan gitu aja nggak sanggup kau jawab, Dek. Nggak sanggup kau begini. ngejawab. Coba pertanyaan saya cuma itu. Tuhanmu punya roh tidak? Tuhan saya punya segalanya. Ya udah jawab aja, punya roh tidak? Jawab. Kan saya sudah jawab, Tuhan saya punya segalanya. Yang Dia saya sang tanya roh pencipta di saja. dunia Yang ini. saya tanya roh saja. Tuhan kamu punya roh tidak? Itu pertanyaan saya. Kan saya sudah jawab, Apa Tuhan saya jawabannya? punya segalanya. Ya atau tidak? Yang menjadi opsinya Yuk. adalah ya atau tidak. Saya sudah jawab, Tuhan saya punya segalanya. Oke. Punya tai nggak? Hah? Jangan gitu makanya spesifik. Apa? Gini pertanyaan saya. Saya jawab. Tuhan Ah, kamu terus? punya roh tidak? Nanti yang lain saya kasih tahu punya rumah nggak? Ah. Punya karpet nggak? Nanti bisa saya tanya ke situ. Tuhan Oke? saya punya segalanya. Yang saya tanya punya roh tidak? Kan saya sudah jawab, Tuhan saya punya segalanya. Pertanyaan saya bukan itu. Yuk, kan pertanyaanmu, Tuhanmu punya roh. Kan saya sudah jawab, Tuhan saya punya segalanya. Oke. Karena dia sang pencipta. Oke, punya tangan nggak Tuhanmu? Iya, kan Tuhan saya bukan manusia seperti kamu. Jadi jawab punya roh tidak? Saya tanya. Kenapa sulit sekali menjawab ini? Dan saya sudah jawab, Tuhan saya punya segalanya. Kamu punya nafas nggak? Saya tanya. Kan saya punya napas ini. Ya udah gitu jawabannya, punya nafas. Sekarang saya tanya, Tuhanmu punya roh tidak? Tuhan saya punya segalanya kok. Bukan itu pertanyaan saya. Punya roh tidak? Saya mempertanyakan yang spesifikasi. Saya nggak nanya secara universal. Ngerti bahasa Indonesia nggak sih Anda? Atau Anda Ya, memang ngerti kurang lah. dididik? Oke. Yang saya Ngerti. tanya, Anda punya nafas nggak? Punya. Oke. Tuhan Anda punya roh tidak? Tuhan saya tidak boleh disamakan dengan hamba-hambanya. Tanya lagi menyamakan punya roh tidak? Saya tanya. Kan sudah saya bilang, Apa Tuhan saya jawabannya? tidak boleh Punya atau disamakan tidak? dengan Saya seorang belum manusia. mendengar. Saya belum mendengar Astagfirullahaladzim. jawaban punya atau tidak. Itu aja dulu. Kamu paham nggak saya bilang apa? Nah, kamu takut menjawab. Di sini memang wajib takut menjawab. Kenapa? Akan saya pertanyakan lebih lanjut. Kau udah kena mental di sini, Dek. Ya. Nampak kali kau udah kena mental. Orang cuma nanya itu aja kok. Ribet kali kau lari ke sana ke sini kok.
Ketakutan kali kau. Ya, nggak usah takut, Dek. Teman-teman jangan lupa di tap-tap terus ya. Nih, kalau memang ini ya berkapasitas, naik aja. Jangan ini, ragil Anda belum bisa on cam. Di sini wajib on cam. Ya, pertanyaan saya simpel kok dan spesifik. Saya tidak menanyakan secara luas, spesifik kok. Kenapa sulit sekali menjawab? Karena gini, kalau dia mengatakan punya segalanya, ya, nanti bisa jadinya aneh. Ya, punya istri enggak? Bukan dia aja, nanti saya tanya, kamu punya istri enggak? Kalau punya segalanya kan berarti punya istri, punya suami, punya nenek, punya kakek. Ya kan, Aji? Nah, sebenarnya bisa ngolah itu dengan jawaban kamu itu bahaya banget loh jawaban kamu itu. Kalau kau bilang punya segalanya, selesai kau. Serius. Ya, itu serius ya. Nih, kau harus jawab. Pertanyaan saya Yo. spesifik. Buka kameramu. Iya. Buka kameramu. Oke. Oke, kamu punya istri? Punya. Oke. Saya tanya, Tuhanmu punya roh? Tuhanmu punya roh? Kenapa kau terdiam? Tuhanmu punya roh? Saya punya istri. Oke. Terus? Tuhanmu punya roh? Tuhanmu punya roh? Jawab. Tuhanmu punya roh enggak? Jawab. Kalau kamu jawab segalanya nanti berarti punya istri juga, punya kau juga. Aku yakin. Apapun jawabanmu kena kau. Udah aku bilang. Jawab aja. Punya roh enggak Tuhanmu? Nah, Tuhan saya tidak sebanding disamakan oleh manusia. Saya cuma nanya punya atau tidak, dijawab aja punya atau tidak. Itu loh. Saya sudah jawab. Kan saya sudah jawab Apa? kamu. Tuhan saya tidak setara dengan manusia. Oke, batu punya roh nggak? Tuhan saya Batu seperti punya roh Tuhanmu. nggak? Bang, batu Tunggu juga dulu, nggak tunggu setara dulu. dengan manusia, Bang. Kalau ya, batu juga tidak setara dengan manusia. Masa kau setarakan batu dengan manusia? Begini loh, saya jawab pertanyaanmu, tapi kamu tidak. Saya nggak jawab. Kan kita ini harus saling menjawab. Tuhan saya tidak seperti Tuhan orang sebelah yang punya kaki, yang punya tangan, yang punya rambut gondrong, yang punya apa namanya itu, yang punya berak. Tuhan saya nggak sama, betul. Iya. Oke. Paham nggak? Batu bisa berak nggak? Batu bisa berak nggak? Saya tanya. Tunggu dulu. Kalau saya tunjukkan satu ayat, ketika betis disingkapkan di dalam Quranmu, itu betis siapa? Tunggu dulu loh. Kalau ada ayat di Al-Baqarah dikatakan Adam diciptakan dengan kedua tangannya, itu tangan siapa? Saya terlalu gampang menunjukkan ayatnya di sini. Terus, ada ayatnya. Kamu belajar kan? Saya bisa ngeluarin ini, serius. Ada ayatnya. Saya Mau jawab tunjukkan? pertanyaanmu tadi Mau dulu. saya tunjukkan nggak? Saya mau jawab pertanyaanmu tadi. Ya, gimana? Saya jawab pertanyaanmu tadi. Punya roh atau tidak? Jawab aja. Tuhan saya tidak boleh diserupakan sebagai manusia. Saya tidak tanya Paham itu. Saya tidak tanya itu. Tidak seperti tanya. Tuhan Anda. Tinggal Tunggu dijawab dulu. aja, punya roh atau tidak. Kan saya sudah jawab. Tidak seperti Tuhanmu yang menyerupai seperti manusia. Oke, batu Kan nggak ada menyerupai otak. manusia nggak? Saya tanya. Batu juga nggak menyerupai manusia.
Oke, ada batu nggak yang menyerupai manusia? Saya tanya kau. Ada Mbak, batu Mbak, yang berak coba nggak? pikir. Ada batu yang punya Astagfirullahaladzim. tangan nggak? Batu itu nggak ada tangan, nggak berak, nggak ada kaki, nggak gondrong. Batu itu. Serius, Begini loh. itu batu Begini, loh. begini. Serius, kenapa? Oke. Hmm. Sekarang saya tanya kamu kan. Sekarang saya tanya Ya kamu belum, boleh. Bermenit-menit kamu di sini. Saya cuma tanya, Tuhanmu punya roh atau tidak? Dijawab aja punya atau tidak, itu aja. Kenapa susah sekali? Tuhan saya tidak dibolehkan sama disamakan oleh manusia, tidak boleh disamakan oleh Saya tidak hamba-hambanya. tanya itu punya roh atau tidak, saya tanya. Kan saya sudah bilang sama kamu, Tuhan saya itu tidak sebanding disamakan dengan manusia. Batu juga nggak boleh dibandingkan sama manusia karena batu nggak sebanding dengan manusia. Apakah batu disebut Tuhan? Belum tentu. Kita tidak pernah menyebut batu Tuhan. Kita tidak pernah menyebut Iya, batu Tuhan. makanya batu itu memang bukan Tuhan. Jangan dipertuhankan bahkan batu itu. Karena dia tidak berak. Batu ini tidak berak, jadi tidak usah dipertuhankan. Batu ini tidak bertangan, jadi jangan dipertuhankan. Batu ini tidak gondrong, jangan dipertuhankan. Itu Tunggu dulu. loh. Dan saya tidak pernah mengatakan batu sebagai Tuhan. Kita Saya tidak juga pernah nggak ngomong itu, makanya saya bilang kalau tolok ukurmu Tuhan itu karena tidak berak, tidak rambut gondrong, tidak bertangan, tidak berkaki, ya batu juga demikian. begini Mbak. Nah, Kalau saya berani klaim kalau Tuhanmu dia bisa berak, dia pertanyaan bisa. saya punya roh atau tidak? Betul nggak? Pertanyaan Betul nggak saya Tuhanmu punya bisa roh berak? atau tidak? Batu juga nggak bisa berak, Bang. Batu nggak bisa berak. Ya, Jawab loh, kalau batu tidak bisa berak, nggak lantas saya tuhankan. Ngapain? Karena batu nggak berak, yang dijawab lantas saya di pertanyaan tuhankan. saya loh. Wah, kau dari tadi nggak bisa jawab pertanyaan saya itu aja setengah jam nggak dijawab. Ya kan? Jadi tolok ukur saya menuhankan Yesus bukan karena dia itu punya tangan, punya kaki, punya rambut, bukan karena kekuasaannya itu benar-benar nyata, bangkit dari antara orang mati dan membangkitkan orang mati. Itu Tuhan saya. Tolok ukur saya menuhankan Yesus bukan karena dia punya rambut, bukan karena dia punya tangan, bukan, tapi karena dia sanggup memberi hidup. Itu sesuatu yang nggak berak dituhankan. Gitu ya. Kalau kamu mampu, ya jawablah. Nggak mampu kok berputar-putar. Tolok ukur Tuhan itu kuasa. Kuasanya nyata, ya. Jangan hanya dalam rupa tulisan kata-kata. Nyata dong. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.